Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku siswa kelas 6 SD Mutiara Islami Plus. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar IPA, masuk ke tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup juga akan berkembang biak. Itu adalah merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Berkembang biak itu berarti dia akan menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak, ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sekarang kita lihat dulu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Anak-anak mesti pernah lihat tanaman ini ya. Ini adalah bunga sepatu. Perkembangbiakan generatif seperti kita ketahui tadi adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di tumbuhan ada alat perkembangbiakan. Nah, alat perkembangbiakan itu adalah bunga. Bunga memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Ini benang sari dan ini putik ya. Nah, ini adalah bunga yang kelihatan benang sari dan putiknya. Makanya kita ambil contoh bunga sepatu ya. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat bagian proses perkembangbiakan generatif berikut ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Ya. Kemudian setelah terjadi penyerbukan, yaitu ada peristiwa pembuahan, di mana serbuk sari atau sel kelamin jantan itu melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Hasil pembuahan itu menghasilkan zigot, dan zigot akan tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji tersebut berada di dalam buah. Nah, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Setelah menjadi tumbuhan baru, akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Dan tumbuhan dewasa tersebut akan berbunga dan menghasilkan biji kembali. Seperti itu ya, perkembangbiakan pada tumbuhan. Tadi Ibu sebutkan bahwa awal mula dari perkembangbiakan tumbuhan itu ada peristiwa penyerbukan. Nah, di sini penyerbukan itu ada beberapa macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan silang, serta penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi masih dalam satu bunga. Ya. Kemudian kalau penyerbukan tetangga, yaitu peristiwa serbuk sari tersebut jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Ya, bunganya berbeda tapi masih dalam satu tumbuhan. Mungkin putiknya di sini, benang sarinya di sini atau sebaliknya. Kemudian untuk penyerbukan silang ya, penyerbukan silang di sini pengertiannya adalah peristiwa serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain, jadi sudah bukan tumbuhan tadi ya, bukan bunga yang sama tadi, tetapi masih dalam bunga yang sejenis, tapi sudah beda tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Ya. Sudah berbeda bunga, berbeda tanaman, dan berbeda varietas juga. Itu bisa terjadi penyerbukan bastar.
Nah, di sini kenapa sih bisa terjadi penyerbukan di beda-beda tanaman atau beda-beda bunga? Siapa yang membantu? Yang membantu adalah antara lain lebah, karena dia suka hinggap di bunga yang satu, hinggap di bunga yang lain. Nah, di situ dia bisa menyebarkan benang sari untuk jatuh ke kepala putik bunga yang lain atau bahkan ke tanaman yang lain. Nah, hewan apa saja nih yang bisa membantu penyerbukan bunga? Ya, antara lain selain lebah yaitu kupu-kupu dan mungkin capung ya. Kemudian kita lanjutkan ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di mana kita ketahui tadi bahwa perkembangbiakan secara vegetatif itu terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Beda dengan yang generatif ya. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Nah, biasanya perkembangbiakan vegetatif ini bisa terjadi secara alami maupun buatan. Kita bahas satu-satu ya. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa bantuan manusia, sehingga tanaman dapat melakukan perkembangbiakan itu sendiri. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan, tapi dengan bantuan atau campur tangan manusia. Kita lihat contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Ada umbi batang, umbi akar, umbi lapis, tolon, tunas, rizoma, dan tunas adventif serta spora. Contohnya apa, Bu? Untuk umbi batang, contohnya ada pada kentang. Untuk umbi akar, contohnya ada pada wortel. Untuk umbi lapis, contohnya ada pada tanaman bawang. Untuk stolon, ada pada tanaman stroberi ini ya. Kemudian untuk tunas, ada juga di bambu atau pohon pisang. Nah, anakannya itu biasanya disebut tunas. Kemudian untuk contoh rizoma atau akar pinggat, biasanya ada di jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain. Sedangkan untuk tunas adventif itu ada di cocor bebek. Ya. Jadi di daun-daun tanaman cocor bebek ini akan tumbuh anakan ya, atau tanaman nanti akhirnya akan jadi tanaman baru. Satu lagi yaitu spora. Spora itu biasanya terdapat pada tumbuhan paku-pakuan. Di sini ada semacam bintik-bintik itu di sini di daun-daun ini adalah yang namanya spora. Ya, berkembangnya seperti itu tanpa bantuan manusia. Kemudian kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada cangkok, ada menempel atau okulasi, menyambung, merunduk, dan stek. Kita lihat satu-satu ya. Tanaman cangkok ini seperti ini ya. Kita sering lihat ada tanaman yang dibungkus dengan plastik atau bahan lain. Tapi sebelumnya tanaman itu dilukai dulu, dibuang kulitnya, kemudian kita kasih tanah. Tanah itu nanti kita lapisi dengan plastik atau dengan bahan lain sehingga nanti kita tunggu setelah tumbuh akar, setelah kuat nanti tanaman itu bisa dipotong dan dipindahkan untuk tumbuh menjadi tanaman yang baru. Sedangkan untuk menempel atau okulasi itu caranya itu kita cari tunas salah satu tanaman, kita tempelkan ke tanaman yang lain sehingga akan menghasilkan tanaman yang kita inginkan. Hampir sama dengan nyambung ya tujuannya ya. Nyambung itu adalah menyatukan dua tanaman dengan sifat-sifat yang unggul. Tujuannya agar nanti mendapatkan tanaman yang berkualitas bagus. Cuma caranya berbeda. Ya, kalau ini disambungkan antara tanaman satu dan yang lain. Kemudian ada lagi stek. Stek itu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tanaman, biasanya batang, ada akar juga bisa. Nah, setelah kita potong, kemudian tanam potongan-potongan itu kita tanam kembali sehingga akan menghasilkan atau menimbulkan akar sehingga dia akan tumbuh sendiri ya, jadi tanaman yang baru. Kemudian berakar, bertunas dan akan tumbuh jadi tanaman dewasa.
Ada satu lagi yaitu merunduk. Merunduk itu seperti gambar di sini ya. Itu membengkokkan sebagian tanaman dan memendamkannya dalam tanah. Kemudian kita tunggu sampai bagian yang kita tenggelamkan itu tumbuh akar. Setelah tumbuh akar nanti bisa kita potong dan dia akan bisa hidup mandiri. Untuk penjelasannya seperti ini ya. Stek itu caranya itu memotong bagian tumbuhan, biasanya yang berkayu ya. Kemudian ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian akan menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan stek yaitu mawar, singkong, dan jeruk. Kemudian cangkok. Cangkok adalah perbanyakan tumbuhan dengan cara melukai bagian batang tumbuhan. Nah, ini biasanya yang berkayu ya, contohnya bisa mangga atau jambu. Bagian itu kemudian dibungkus oleh tanah dan ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya seperti gambar tadi. Nah, ketika nanti sudah tumbuh akar, bagian tadi itu bisa dipotong dan ditanam kembali. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu okulasi atau menempel. Okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan menempelkan tunas tanaman yang satu ke tanaman yang lain yang sama jenisnya. Sedangkan okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya nih, ada tumbuhan yang batangnya bagus atau kuat, kemudian digabungkan dengan buahnya yang baik. Contohnya ada pada tanaman durian. Kemudian juga ada menyambung, adalah cara memperbanyak tanaman dengan menyambung yang bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Contoh tumbuhan itu adalah tomat dan terong. Kemudian merunduk. Merunduk adalah membengkokkan sebagian cabang, kemudian membenamkannya kembali ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan akan tumbuh akar. Contohnya apa? Contohnya ada apel, stroberi, dan melati. Itu tadi adalah contoh dari perkembangbiakan vegetatif baik alami maupun buatan. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin itu dulu saja ya materinya tentang tumbuhan. Nanti kita akan bertemu kembali di materi berikutnya. Pesan Ibu, kita harus tetap semangat untuk belajar. Meskipun dalam masa pandemi ini kita berdoa mudah-mudahan cepat berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tetap belajar, tetap menjaga kesehatan, berolahraga dan beribadah agar sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.